Hak orang tua, jasa orang tua sangat besar kepada kita. Jika bukan karena mereka berdua tentunya kita tidak akan terlahir ke dunia. Dengan bersusah payah mereka korbankan waktu, harta benda, dan jiwa raganya demi anaknya. Jika kita melihat sang ibu, bagaimana selama 9 bulan telah mengandung dengan susah payah, bahkan ketika melahirkan, seorang ibu harus bergulat dengan kematian, seakan kaki kanan di akhirat dan kaki kiri di dunia. Semua itu dilakukan demi sang anak tercinta yang kelak diharapkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Sedangkan sang ayah berusaha sekuat tenaga mencari nafkah meski panas, hujan, dan duri tajam siap menghadang. Semua dilakukannya agar seorang anak tetap bisa makan sebagaimana mestinya, mendapat fasilitas sebagaimana layaknya, bahkan terkadang sang ayah lupa akan usia yang telah menggerogoti usianya. Badan yang dulu tegak sekarang telah bungkuk, kulit yang di waktu muda kencang berubah hitam terbakar matahari. Itulah arti pengorbanan bagi orang tua. Sudah sepantasnya sebagai seorang anak kita harus menyayangi mereka, menghormati mereka. Jangan ada lagi kata kasar yang keluar dari mulut kita, karena semua itu akan menjadikan malapetaka bagi kita. Kualat Jawa. Cintailah mereka sebagaimana mereka mencintai kita, terlebih jika usia mereka telah semakin senja. Terkadang mereka akan kembali seperti anak kecil, dan semua itu Allah ciptakan untuk menguji kita, seberapa besar rasa pengabdian dan balas budi kita kepada mereka. Banyak di antara kita yang kadang berani durhaka kepada orang tua. Ingatlah tidak akan bahagia di dunia dan di akhirat bagi anak yang berani kepada orang tua. Sesukses apapun kita, Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada orang yang durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu memerintahkanmu untuk tidak menyembah kecuali kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya telah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Quran, Surat Al-Isra, ayat 23. Nabi Muhammad SAW bersabda, surga di bawah telapak kaki ibu. Dalam hadits yang lain dikatakan, ridho Allah ada dalam ridho orang tua, dan murka Allah ada dalam murka orang tua. Hak kerabat. Kerabat merupakan keluarga kita yang paling dekat, mereka juga harus kita sayangi. Oleh karena itu mereka disebut zawur rohim, orang yang mempunyai ikatan kasih sayang yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk selalu menjaga tali silaturahmi, tali persaudaraan, dan Allah sangat murka terhadap orang yang memutuskan tali persaudaraan. Allah berfirman di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, Aku yang maha pengasih, dan orang ini adalah seorang pengasih, maka aku berikan salah satu namaku atau kebanggaanku kepadanya. Siapa yang menyambungnya dengan silaturahmi, maka aku akan selalu menyambungnya, berhubungan dekat, dan siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskannya. Dari dalil di atas kita dapatkan pelajaran, sudah sepantasnya seseorang harus menjaga hak dalam persaudaraan, serta menjaga nilai persaudaraan, apalagi persaudaraan antara sesama muslim.
Karena sesungguhnya semua muslim bersaudara. Kita tidak boleh menyakiti saudara yang lain dengan ucapan atau perbuatan yang dapat menyakiti mereka. Bahkan seharusnya kita harus tawadu, petik terbalik, merendah diri, tidak melebih-lebihkan kemampuan diri kita. Sebagai orang yang bertetangga, Islam menyuruh kita untuk membantu beban hidup saudara dan kerabat. Kita tidak boleh bosannya melakukan hal itu. Di saat kita tidak melihatnya beberapa pekan, maka hendaknya kita tanyakan keberadaan mereka. Bukan hanya cuek saja, kita dianjurkan untuk membantu untuk mewujudkan cita-cita mereka selama kita mampu. Serta mencegah segala keburukan yang bisa mengancam keselamatan mereka meskipun sebenarnya mereka terlihat tidak membutuhkan bantuan kita. Selanjutnya Islam mengajarkan kita menziarahi silaturahmi agar senantiasa terjaga hubungan persaudaraan kita. Hak bertetangga. Sebagai agama yang syamil menyeluruh, Islam juga memberikan penjelasan tentang hak dalam bertetangga. Di dalam konsep Islam dikatakan tetangga jika orang tersebut tinggal di sekitar berjarak 40 rumah dari rumah kita. Sebagai muslim kita dituntut memenuhi hak-hak bertetangga seperti mengucapkan salam di saat kita berjumpa dengan mereka, berbuat baik kepada mereka, membalas kebaikan yang mereka berikan pada kita semampu kita. Jika kita mempunyai urusan piutang maka segeralah menyelesaikannya dengan cara yang baik. Jika mereka sakit kita jenguk mereka, kita ikut senang saat mereka merasa bahagia, dan jika mereka mendapat suatu cobaan, musibah maka sewajarnya kita harus menghibur mereka. Kita tidak boleh terlalu memandang perempuan mereka, istri dan orang yang dicintai. Kita dianjurkan untuk menutupi kekurangan mereka. Kita tidak boleh membuka aib mereka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membuka aib orang lain maka Allah akan membuka aibnya, dan barang siapa yang menutup aib orang lain maka Allah akan menutup aib mereka. Selanjutnya kita dianjurkan semampu kita untuk menghalangi segala sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Jika kita bertemu mereka maka menghadaplah dengan senyum dan tidak menunjukkan muka masam. Rasul mengatakan, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dalam suatu riwayat yang lain, Nabi bersabda, tiada henti-hentinya Jibril selalu berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga hampir saja aku menganggap dia tetangga juga berhak mendapat warisan.